Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya tidak memiliki judul yang akan saya bahas, tetapi saya akan mencoba untuk melihat setiap kartu yang akan saya ambil nanti. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana ketika diri saya mengambil beberapa kartu, bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki, dan saya kembalikan terhadap pemikiran kamu di setiap kartu yang akan saya ambil nanti. Kita akan sama-sama melihat guys, setiap kartu yang akan saya ambil nanti. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, apakah akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini guys, yang dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap sisi energi yang kamu miliki untuk saat ini, baik dari sisi pemikiran, baik dari sisi perasaan, baik dari sisi batin kamu, yang dimana ketiga aspek yang saya katakan tadi seakan-akan sedang mengharapkan suatu situasi perbaikan, sedang mengharapkan suatu situasi pembaharuan. Kenapa saya mengatakan sedang mengharapkan suatu situasi pembaharuan? Karena mungkin saya melihat dari sisi pemikiran kamu yang sangat terdalam, kamu sedang bermimpi di sini. Kamu sedang berhayal. Kamu sedang berandai-andai untuk saat ini, di mana ketika diri saya mengatakan beberapa aspek tersebut, karena memang diri kamu sudah menerima suatu kekacauan. Kekacauan ini bisa saja berasal dari ruang lingkup pekerjaan kamu, bisa saja berasal dari materi kamu, bisa saja berasal dari sisi perasaan kamu. Kalau kalau saya menarik dari sisi perasaan kamu, kemungkinan
ketika diri kamu menjalankan suatu kehidupan di masa lalu, baik secara hubungan LDR, saya melihat hubungan LDR yang kamu jalankan tersebut seakan-akan hubungan yang hanya bisa memberikan diri kamu suatu kebodohan, di mana kebodohan itu seakan-akan diri kamu semakin terikat. Kamu memang mengharapkan hubungan tersebut memiliki suatu ikatan jelas agar diri kamu bisa bahagia. Akan tetapi, ketika diri kamu mengharapkan suatu ikatan yang jelas terhadap hubungan LDR kamu, satu energi yang berdampingan terhadap diri kamu justru memiliki suatu pemikiran, di mana pemikiran tersebut agar bisa memanfaatkan diri kamu. Saya tidak tahu kalau saya berbicara dari sisi lainnya, saya tidak tahu di sini guys, apakah memang diri kamu yang sengaja menarik ulur atau memang pasangan kamu yang sengaja menarik ulur terhadap hubungan LDR tersebut. Kalau saya berbicara dari sisi hubungan rumah tangga dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan dari sisi perasaan kamu ada sesuatu hal yang sedang kamu inginkan di dalam hubungan rumah tangga kamu, yang dimana ketika diri kamu menginginkan sesuatu hal tersebut, tidak lain hanya mengharapkan suatu perubahan sikap terhadap pasangan kamu. Mungkin diri kamu sudah terlalu bosan, mungkin diri kamu sudah terlalu lelah terhadap apa yang dia berikan terhadap diri kamu. Di sisi lain, saya berbicara masih ada kaitannya terhadap hubungan rumah tangga kamu. Saya melihat secara sisi kebatinan kamu, sebenarnya diri kamu sudah tidak mampu untuk menghadapi situasi hubungan rumah tangga tersebut. Akan tetapi, ketika diri kamu ingin pergi dari hubungan rumah tangga tersebut, seakan-akan hal itulah yang menjadi suatu kebanggaan terhadap pasangan yang berdampingan terhadap diri kamu. Menjadi hal kebanggaan guys. Dia sudah melakukan suatu perbuatan terhadap diri kamu, tetapi dengan apa yang dia lakukan terhadap diri kamu, kamu justru tidak membuktikan seberapa besar perasaan kamu terhadap diri dia. Kamu bisa menelaah sendiri apa yang saya katakan dan tujuannya seperti apa. Mungkin saya tidak memahami ataupun saya tidak mengerti bagaimana kondisi kamu. Akan tetapi, kalau kamu memberikan sedikit waktu saja terhadap perasaan kamu ataupun terhadap sisi perubahan terhadap pasangan kamu, kamu menunggu, mungkin saya melihat dan merasakan akan ada satu momen yang akan membuat diri dia bisa kembali terhadap diri kamu. Yang dimana ketika bersama dengan diri kamu, dia melakukan suatu pengkhianatan dan lebih memihak terhadap orang di luaran sana dan tidak memberikan diri kamu suatu keputusan terhadap rumah tangga tersebut. Akan ada satu momen yang akan mengubah pola pemikir dia guys. Kalau saya berbicara terhadap sisi kamu yang single parent dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan antara kondisi tanggung jawab dan kebutuhan, tiga aspek ini selalu menekan diri kamu. Di mana ketiga aspek ini ketika menekan diri kamu
Kamu sudah tidak mampu dan kamu sudah tidak mementingkan lagi bagaimana keadaan diri kamu. Yang kamu pikirkan itu hanya fokus terhadap hal tersebut. Bagaimana caranya agar diri saya bisa memberikan suatu kebahagiaan terhadap sisi orang yang ada di samping saya ini. Ini dia guys. Kalau saya berbicara dari sisi keuangan kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan diri kamu itu mengharapkan suatu perubahan. Kamu memang sudah berusaha untuk memberikan suatu kemajuan di dalam keuangan kamu. Akan tetapi, saya melihat apa yang kamu berikan dari sisi kemajuan tersebut tidak memberikan sesuai dengan ekspektasi kamu. Kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan diri kamu itu ingin pergi dari situasi tersebut. Ingin pergi, guys. Nah, bagaimana kartu di bawahnya? Muncul kartu ini. Di mana kemunculan kartu kedua ini berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiaknya, tetapi saya fokus terhadap kartu kedua ini. Yang dimana kartu kedua ini berbicara terhadap sisi harapan. Kamu masih memiliki suatu harapan, kamu masih memiliki suatu pengharapan. Harapan dan pengharapan. Kamu akan menerima dua hal yang saya katakan tadi. Akan mengubah situasi kamu secara perlahan-lahan. Nah, kita lihat bagian keduanya. Muncul kartu Queen of Pentacles, yang dimana kemunculan kartu Queen of Pentacles ini berbicara dari sisi keuangan kamu, bukan berbicara terhadap sisi perasaan kamu. Kalaupun berbicara dari sisi perasaan kamu itu hanya mengharapkan suatu kebebasan, di mana kebebasan ini bisa saja dalam kategori kenyamanan, kebahagiaan, dan kestabilan. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya dan menarik kata Pentacles, yang dimana Pentacles ini berbicara dari sisi keuangan, kemungkinan kemunculan kartu yang saya pegang ini ada suatu pembaharuan yang akan kamu terima. Kenapa saya mengatakan diri kamu akan menerima suatu pembaharuan? Karena memang di bagian kedua, bagian pertama, di bagian kartu keduanya muncul kartu harapan. Suatu harapan yang akan memberikan suatu perubahan. Masih ada harapan di dalam kehidupan kamu, guys. Kamu masih bisa menerima suatu kebebasan, kamu masih bisa menerima suatu kemakmuran, kamu masih bisa menerima suatu kestabilan. Ini dia, guys. Kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kartu Queen of Pentacles, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu Nine of Swords, 9 pedang yang sedang mengarah terhadap satu energi di sini. Kalau saya menarik satu energi ini dan melemparkan terhadap posisi kamu, mungkin
Ketika diri kamu ingin mengharapkan suatu kebebasan ataupun ingin mengharapkan suatu kebahagiaan, justru apa yang kamu harapkan tersebut tidak kamu terima sesuai dengan ekspektasi kamu. Kenapa saya mengatakan tidak kamu terima sesuai dengan ekspektasi kamu? Karena memang selama ini, baik di dalam kehidupan di masa lalu ataupun untuk saat ini, diri kamu secara energi berupa kebatinan, perasaan, ataupun pemikiran, diri kamu itu dikelilingi oleh energi-energi yang bersifat negatif, yang dimana energi negatif tersebut membuat diri kamu berada di dalam situasi kekacauan, baik secara tertidur ataupun melakukan semua aktivitas, semuanya serba kacau. Karena memang energi itu mengharuskan diri kamu di dalam posisi kekacauan. Nah, bagaimana kartu di samping dari Nine of Swords? Muncul kartu ini, guys. Yang dimana kemunculan kartu ini bisa saja saya kategorikan di dalam situasi pertikaian, di dalam situasi pertengkaran, di dalam situasi perdebatan. Bukan hanya membuat diri kamu berada di dalam situasi kekacauan, tetapi diri kamu pun masih dihadapkan di dalam situasi yang sangat membingungkan. Yang dimana situasi membingungkan tersebut membuat antara pemikiran kamu dan perasaan kamu ataupun kebatinan kamu semuanya berantakan, tidak saling sinkron. Pemikiran kamu ingin mendapatkan suatu kemajuan, tetapi perasaan kamu berbicara sisi lainnya. Ketika perasaan kamu itu berbicara dari sisi lainnya, batin kamu pun seakan-akan berbicara dari sisi lainnya juga. Tidak sinkron, guys. Ketidaksinkronan itulah yang telah dilakukan oleh energi yang berada di sekeliling kamu. Dia tidak mau menginginkan diri kamu itu bisa tertawa, bisa bahagia, bisa menerima suatu kestabilan. Nah, kita lihat di bagian ketiganya. Untuk kedepannya muncul kartu The Moon, yang dimana kemunculan kartu The Moon ini berbicara lagi-lagi terhadap unsur air, yang dimana berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya tidak menarik ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kemungkinan untuk kedepannya akan ada hal yang sangat misterius akan kamu terima, yang dimana hal misterius ini bisa saja untuk mengubah kehidupan kamu, atau bisa saja untuk membuat diri kamu di dalam situasi yang di luar dari kapasitas kamu. 2 aspek, guys, yang saya katakan tadi. Nah, kita lihat kartu di samping dari The Moon ini. Hal misterius yang menghasilkan apa ini? Muncul kartu Ace of Pentacles. Tangan seseorang yang sedang memegang satu koin. Dalam kategori kemunculan kartu Ace of Pentacles ini, akan ada situasi berupa kehidupan baru. Akan ada situasi yang dimana situasi ini suatu keuangan yang
akan diperbaiki secara perlahan-lahan. Semuanya akan hal baru ini untuk kamu terima ke depannya, guys. Nah, kalau saya mengkaitkan dengan kemunculan kartu Ace of Pentacles terhadap kartu The Moon, mungkin hal misterius yang akan kamu terima untuk membuat diri kamu berada di dalam situasi yang dimana situasi tersebut berupa kehidupan baru, meliputi keuangan, perasaan, ataupun kedatangan seseorang yang dimana kedatangan seseorang itu akan memberikan diri kamu suatu kebahagiaan. Kita lihat kartu terakhir, muncul kartu The Magician. Di mana kemunculan kartu The Magician ini berupa peluang, berupa keberuntungan. Kalau saya mengkaitkan terhadap kemunculan kedua kartu sebelumnya, yang dimana hal misterius akan membuat diri kamu menerima suatu kehidupan baru, di mana kehidupan baru tersebut berupa peluang dan berupa keberuntungan untuk kedepannya. Ini akan kamu terima dan ini akan terjadi terhadap diri kamu. Karena sudah terlalu banyak hal kesedihan yang kamu terima di masa lalu, guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.